Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mirajul Aulia Ulhaq, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi R001, dengan NIM F1C422037. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ekologi dengan tujuan untuk memenuhi UAS Biologi Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI, CIT. Kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum sih apa ya yang dimaksud dengan ekologi? Kalau belum, yuk kita cari tahu. Simak video ini sampai habis ya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang terdiri atas dua kata, oikos dan logos. Oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari antara makhluk hidup dan lingkungannya, atau bisa dikatakan ekologi merupakan hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya atau tempat hidupnya. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli biologi asal Jerman yang bernama Ernst Haeckel pada tahun 1869. Dalam ruang lingkup ekologi itu terdapat individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu. Selanjutnya yaitu ada populasi. Populasi merupakan kumpulan dari individu yang sejenis dan menempati suatu tempat pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi yang berbeda dan saling berinteraksi pada suatu tempat dan waktu tertentu. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Nah, yang terakhir ada biosfer. Biosfer merupakan tingkatan organisasi biologi yang paling besar, yang mana dalamnya terdapat kehidupan di bumi. Juga terdapat interaksi antar lingkungan. Lalu, apa sih bedanya ekosistem dengan ekologi? Mari kita bahas. Perbedaan utama antara ekologi dengan ekosistem yaitu ekologi merupakan studi mengenai ekosistem, sedangkan ekosistem merupakan unit yang dibentuk oleh interaksi organisme dengan lingkungannya. Singkatnya, ekologi merupakan ilmunya, sedangkan ekosistem merupakan topik atau bahasan yang akan dibahas di dalam ilmu tersebut. Di dalam ekosistem itu terdapat dua komponen penyusun. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang tersusun atau terdiri atas benda-benda hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Merupakan komponen penyusun atau yang terdiri atas benda-benda mati seperti air, suhu, udara, tanah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, di dalam ekosistem itu terdapat 3 istilah. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup yang saling berurutan dengan urutan-urutan tertentu. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan lebih kompleks, di mana konsumen 1, 2, dan 3 itu lebih dari 1. Yang terakhir yaitu piramida energi. Piramida energi merupakan model yang menunjukkan aliran energi dari satu tropik ke tropik lainnya, di mana tropik pertama itu atau tropik yang paling bawah memiliki energi yang paling besar. Terdapat beberapa jenis ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat ini terdiri atas ekosistem hutan. Ekosistem hutan ini dibagi menjadi 2, yaitu taiga dan hutan hujan tropis. Semua vegetasi tumbuh dengan baik karena di dalam hutan memiliki tanah yang kaya akan humus. Selanjutnya, ekosistem padang rumput. Tentu saja didominasi oleh rerumputan dan hewan-hewan yang tinggal rata-rata adalah hewan jenis herbivora. Terakhir yaitu ekosistem gurun. Memiliki keadaan yang kering dan panas sehingga jarang sekali ditemukan tumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut. Dan hewan-hewan yang dapat hidup hanya hewan-hewan tertentu saja. Lalu ada ekosistem perairan yang dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar
dan ekosistem air laut. Pada ekosistem air tawar, kadar garam yang terdapat di dalam air sangat sedikit. Yang kedua yaitu ekosistem air laut. Kebalikan dari ekosistem air tawar, ekosistem air laut memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Menurut bidang kajiannya, ekologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu out ekologi. Out ekologi adalah ekologi yang mempelajari suatu spesies atau organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan sin ekologi merupakan ekologi yang mengkaji berbagai suatu kelompok organisme yang menjadi satu kesatuan dan saling berinteraksi pada daerah tertentu. Interaksi-interaksi yang terjadi dalam ekologi terdiri atas kompetisi, yang berarti yaitu interaksi antar dua organisme yang berbeda populasi. Namun mereka saling bersaing untuk mendapatkan sumber makanan. Selanjutnya yaitu predasi. Predasi merupakan interaksi yang terjadi antara pemangsa dan yang dimangsa. Yang terakhir yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi yang terjadi antar dua organisme dan berhasil menciptakan hubungan antar sesama makhluk hidup. Lalu, apa sih hubungan ilmu ekologi dengan ilmu lainnya? Salah satu contohnya adalah ilmu fisika. Karena ilmu fisika ini berperan adanya di dalam ekologi, yaitu seperti faktor fisik yang terdiri atas sinar matahari, daya serap tanah, hujan, dan lain sebagainya. Contoh lainnya yaitu ilmu kimia, di mana di dalam ekologi terdapat proses yang dinamakan penguraian yang dilakukan oleh dekomposer. Nah, dekomposer ini akan menghasilkan atau mengeluarkan zat sisa berupa zat kimia. Oh iya teman-teman, tahu nggak sih kalau ilmu lingkungan itu juga punya hubungan erat loh dengan ilmu ekologi? Kenapa ya? Karena di dalam ilmu ekologi kita mempelajari komponen biotik, abiotik, ekosistem, sumber daya alam, keanekaragaman hayati. Nah, di dalam ilmu lingkungan kita juga belajar hal serupa loh. Makanya ilmu ekologi dan ilmu lingkungan itu sangat berhubungan erat. Gimana nih, udah pada paham belum mengenai materi ekologi? Banyak sekali loh manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari materi ekologi. Salah satunya yaitu kita dapat mengetahui perilaku atau tingkah laku dari makhluk hidup. Yang kedua yaitu kita mengetahui keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui peran manusia di dalam lingkungannya. Sekian dulu ya video pembelajaran mengenai materi ekologi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.